Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Akhir-akhir ini lagi viral tentang penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Bahkan muncul petisi pelarangan pembangunan ini yang juga ikut ditandatangani oleh wali kota Cilegon. Sehingga memantik banyak komentar dari berbagai pihak, baik tokoh-tokoh partai maupun para aktivis HAM dan juga pemerintah. Respon ini tentu sangat beralasan, karena masalah pembangunan rumah ibadah sudah jelas dalam peraturan pemerintah. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar Negara kita yang memberikan kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Peraturan pemerintah tentang pembangunan rumah ibadah juga sudah jelas dalam Peraturan Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah yang dikenal dengan PBM tahun 2006. Jadi, semestinya peristiwa seperti ini sudah tidak terjadi lagi di masyarakat kita, dan semestinya pemerintah sebelum mengambil kebijakan sudah harus mengetahui peraturan pemerintah pusat terlebih dahulu. Jadi, jika misalnya terjadi konflik dan perdebatan, maka semestinya pemerintah menjadi mediator di dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Apalagi jika penolakan tersebut hanya berasal dari satu kelompok, apalagi jika kelompok itu sudah ditengarai sebagai kelompok intoleran. Saya tidak ingin berbicara tentang perdebatan itu, tetapi yang perlu saya tekankan di sini adalah eksistensi agama-agama lain di Indonesia selain agama Islam. Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan juga dikenal sebagai umat Islam yang sangat moderat dan demokratis. Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semuanya karena masyarakat internasional mengenal kita sebagai negara demokratis yang jumlah penduduknya mayoritasnya adalah Muslim. Berbeda dengan negara-negara lain yang sesungguhnya jumlah penduduknya hanya beda sedikit dengan pemeluk agama lain, tetapi mereka tidak dikenal sebagai negara yang demokratis dan moderat. Keberadaan agama-agama lain di negeri ini sejatinya tidak dipandang sebagai ancaman, apalagi dijadikan musuh dan lawan. Selain karena kita sama-sama warga negara Indonesia yang berasaskan Pancasila, juga kita sama-sama memiliki hak yang sama sebagai warga negara, atau hakul muwatanah dalam pandangan Islam. Juga semestinya dipandang sebagai mitra dan saudara dalam memajukan bangsa ini, termasuk dalam upaya menciptakan stabilitas, keamanan, dan kerukunan hidup di negeri ini. Saya yakin dan hakul yakin bahwa saudara-saudara kita dari agama lain, terutama Kristen dan Protestan, khususnya dari tokoh-tokoh mereka, telah turut serta membawa nama umat Islam di luar negeri sebagai umat dan bangsa yang moderat, yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang sama dengan agama kita. Di luar sana tentu banyak konferensi-konferensi internasional, baik konferensi lintas agama maupun konferensi agama masing-masing, seperti misalnya konferensi khusus agama Kristen atau Protestan yang membicarakan tentang situasi dan kehidupan umat beragama di Indonesia. Jika mereka itu menyimpulkan bahwa kehidupan beragama di Indonesia sangat intoleran, maka tentu kita akan menghadapi berbagai tekanan dari negara lain. Tetapi saya yakin bahwa saudara-saudara kita dari tokoh-tokoh agama Kristen dan Protestan selalu melaporkan bahwa kehidupan antar umat beragama di Indonesia sangat bagus. Karena seandainya mereka melaporkan bahwa kehidupan antar umat beragama di Indonesia tidak bagus dan intoleran, maka sudah pasti, sudah lama kita akan dipermainkan oleh negara lain. Tetapi karena mereka sangat positif tentang kehidupan beragama di Indonesia, sehingga sampai hari ini alhamdulillah semua tokoh agama di negeri kita rukun dan damai, dan kehidupan antar umat beragama di negeri kita ini sangat harmonis. Kita harus menyadari bahwa kita kini hidup dalam dunia global, di mana dunia semakin mengecil. Apapun yang terjadi di satu tempat yang terpencil pasti bisa disorot oleh dunia luar, termasuk hal-hal seperti ini. Dan juga kita harus paham bahwa masyarakat dunia umumnya adalah Kristen,
umat Kristen di dunia ini mencapai 2,38 miliar berdasarkan data tahun 2021 yang terdiri dari Katolik, Protestan, Ortodoks, Anglikan, dan Oriental Ortodoks. Sementara umat Islam hanya mencapai 1,9 miliar. Itu pun yang 100% penduduknya adalah Muslim, hanya Maldives, Mauritania, dan Saudi Arabia. Jadi secara mayoritas, mereka yang lebih banyak. Memang kita di Indonesia adalah mayoritas, tetapi mereka di luar sana adalah yang mayoritas. Nah, jangan sampai ulah sebagian kelompok kecil yang kemungkinannya adalah kelompok intoleran di negeri kita, justru mempengaruhi kelompok yang mayoritas di negeri kita ini. Ini tentu akan berdampak negatif terhadap kerukunan beragama kita di Indonesia. Ya, selama ketentuan-ketentuan sudah diatur oleh pemerintah pusat secara jelas dan menghendaki demikian, kenapa kita mesti mengikuti keinginan kelompok tertentu? Jika misalnya memang ada peraturan daerah yang menghendaki penolakan atau pelarangan pembangunan rumah ibadah selain rumah ibadah umat Islam, maka semestinya dipelajari dulu dan disesuaikan dengan peraturan pusat sehingga tidak menimbulkan masalah di kalangan masyarakat. Isu kristenisasi memang menjadi momok menakutkan bagi umat Islam. Tetapi lagi-lagi kita harus mengoreksi diri sejauh mana integritas kita terhadap sesama umat Islam. Jika memang integritas kita terhadap sesama Muslim sangat minim, ya jangan salahkan orang lain. Di Afrika yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, terutama di beberapa negara yang konflik, nah yang paling aktif memberikan bantuan, apakah itu pangan, infrastruktur, pendidikan, pelatihan, dan berbagai jenis capacity building, ya rata-rata dikerjakan oleh LSM dari Barat dan Amerika. LSM dari negara Muslim sangat minim, palingan dari Malaysia, Saudi Arabia, Qatar, dan Emirat. Oleh karena itu, isu-isu seperti ini semestinya tidak terjadi lagi, karena hanya akan menambah catatan bagi masyarakat luar bahwa kita tidak termasuk masyarakat yang intoleran dan tidak menghargai agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi bangsa, negara, dan agama yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.